Karena waktu itu udah ikut tes lah nih kan, karena Tes di mana? tes seperti SMPTN, SBMPTN. Kalau sekarang tuh namanya apa ya? SMBT ya, apa gitu namanya. Sekarang udah berubah. Tapi tak mengambil jurusan jadi hakim pula? Udah ngambil, tapi ditolak alias nggak lulus loh. Mau ambil jurusan hukum Islam. Ada yang tahu kenapa ditolak? Simpan saja jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Oke, lanjut. Ketika tamat SMA itu, dulu tuh saya ingin menjadi seorang hakim yang kerjanya di pengadilan agama. Kalau dulu kan zaman dulu itu kalau guru boleh nih nyubit anak muridnya. Karena murid nyubit guru, maksudnya gitu? Tidak. Ya. Malah kalau sekarang guru yang anu anak ditegur atau apa, nanti masuk kantor polisi. Wow, mantap. Kita harus buktikan apa yang udah kita dapat itu kita jalani. Jangan pernah putus asa. Teruslah melangkah dimanapun bumi dipijak. Di situ kita harus jaga perilaku kita dimanapun kita berada nantinya. Baik, terima kasih. Bersama kami di podcast Ini Day Channel. Tentunya bersama saya Alang di Laut. Dan setiap podcast kita tentunya akan menghadirkan narasumber sore hari ini. Selamat sore, Bu Ega. Halo, selamat sore. Nama saya Rahayu Megasari. Saya akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga. S2 jurusan? Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. S1 ya? Pendidikan Agama Islam. Kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari saat ini dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga. Oh, mantap, dosen ya. Wah, saya sekarang lagi duduk sama dosen nih. Jadi apa kira-kira? Siapa ngajak gue? Tak. Cikgu. Bu dosen ya? Pernah. Dosen. Sama aja sih. Sama aja ya? Cikgu dosen sama aja ya? Sama aja. Pendidik kan? Pendidik? Akademisi? Iya. Apa yang kira-kira menarik yang akan kita kongsikan dengan para penonton dan pendengar kita di podcast Ini Dia Channel? Apa ya? Kayaknya lebih kayak pengalaman deh ya, dari karena ini Gen Z kan. Gen Z itu kan lebih kayak remaja yang mempunyai mimpi besar. Oh, gitu. Gen Z ya. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ini menarik nih, karena ada bahasa Gen Z nih. Setahu saya itu kalau kita urut generasi dari tahun ke tahun, itu selesai itu ada yang namanya Boomers. Bomber itu tahun 1940 sampai dengan 1959 ya. Ya. Itu generasi Bomber. Di bawah Bomber ini nanti ada generasi X. Itu 1960 sampai dengan 1979. Itu generasi X. Baru waktu zaman-zaman kami dulu tuh generasi milenial. Ayo, siapa yang masuk generasi milenial sini? Itu dari tahun 1980 sampai dengan 1994. Itu kelahiran ya? Iya. Kelahiran ya? Kelahiran. Oh, berarti saya bukan milenial. Ini rahasia ya. Apakah saya di atas milenial atau di bawah milenial? Selanjutnya yang lagi booming ini dalam pembahasan itu adalah Gen Z. Iya, Gen Z. Generasi Gen Z ya. Itu dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Oke. Baru nanti setelah 2010 adanya generasi Alpha. Baik. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan. Kita mau dengar dulu apa yang akan dipaparkan oleh Bu Mega terkait sama remaja dan mimpi besar dari sekolah ke dunia nyata. Oke, kalau menurut saya sih remaja ini kan punya identik nih, punya mimpi yang besar. Kalau dari zaman sekolah kan pasti punya mimpi. Mimpi itu kan mimpi yang berbeda-beda. Nanti dari TK maunya jadi polisi. Nanti ketika udah naik ke SD malah berubah lagi mau jadi dokter. Dia lah naik ke SMP berubah lagi cita-citanya ingin jadi seorang polwan. Jadi ketika udah berubah lagi SMA menjadi guru. Jadi kayak macam
mencari jati dirinya itu belum. Intinya keinginan itu memang dari usia dini itu sudah ada. Iya, udah ada. Cuman belum terrealisasinya itu kapan. Itu pasti terrealisasinya itu pasti ketika tamat di SMA. Seperti masuk SMA kan di situ mencari jati diri seorang remaja kan. Ketika mau tamat pasti diarahkan nih sama guru atau bagian BK, bimbing mereka itu tamat SMA itu mau kemana, tujuannya mau kemana, kuliahnya. Sepakat. Nah, pasti kan kalau di kelas 12 itulah mencari jurusan yang tepat. Aku mau kuliah kemana ya arah ini. Oke, kita beri sampai di situ. Tadi ada guru BK ya. Ya. Jadi guru BK ini sebatas apa mereka tuh bisa mempengaruhi sebuah cita-cita atau cita-cita anak itu bisa berubah atau bergeser? Itu pengaruh sejauh apa pengaruh Ibu BK? BK itu seperti mengarahkan. Jadi kayak identitas anak itu untuk jalan ke dunia perkuliahan itu terarah. Jadi supaya dia itu ibarat kata kalau zaman sekarang tuh ketika kuliah aku nih salah jurusan gitu. Beda. Sekarang kan begini, Bu Mega sekarang merupakan dosen, pengajar. Sebelumnya juga pernah pernah menjalani fase-fase sebagai pelajar. Ya, pernah dong. Pernah kan? Ya. Jadi dari pribadi sendiri lah. Timbulnya keinginan atau timbulnya sebuah cita-cita tuh coba ingat. Kira-kira Bu Mega tuh di usia berapa? Aku ingin inilah. Atau gara-gara melihat ini, ada timbul keinginan aku pengen ini. Nah, waktu kalau di zaman saya sendiri, ketika tamat SMA itu, dulu tuh saya ingin menjadi seorang hakim yang kerjanya di pengadilan agama. Tuh dulunya. Tunggu loh, menghela napas sama keringat loh. Hakim ya. Masalahnya kalau hakim ini kan kata orang hakim itu adalah perwakilan Tuhan di dunia. Betul ya? Di bumi ya, perwakilan. Jadi tukang sidang orang gitu. Oh gitu. Jadi itu sampai usia berapa keinginan itu masih ada? Maksudnya ini sebelum berubah ya, sebelum bergeser ya? Itu berarti kalau kelas 3 SMA itu 17 atau 18 tahun. Oh, tingkat SMA? Ya. Jadi, kalaulah tingkat SMA itu kan ke jenjang kuliah kan cuma tinggal hitungan hari ya? Nah. Kok bisa bergeser? Bisa bergeser kan? Kenapa? Why? Why? Bahasa kami, why? Kenapa? Oke, karena waktu itu udah ikut tes lah nih kan, karena tes di mana? Tes seperti SMPTN, SBMPTN. Kalau sekarang tuh namanya apa ya? SMBT ya, apa gitu namanya. Sekarang udah berubah. Tapi tak mengambil jurusan jadi hakim? Udah ngambil, tapi ditolak alias nggak lulus loh. Mau ambil jurusan hukum Islam. Ada yang tahu kenapa ditolak? Simpan saja jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Oke, lanjut Bu Mega. Ditolak, terus nggak tahu lah ya arahnya tuh kayak gimana. Jadi kayak udah berapa kali tes, 2 kali tes itu gagal di jurusan yang dimau. Oke, jadi baiklah kita ambil kesimpulannya. Itu memang sebuah cita-cita sehingga tingkatan sekolah itu keinginan yang besar. Tapi memang kenyataannya itu di luar Nurul ya. Iya, Hai Nurul, di luar kamu itu. Di luar banget. Di luar banget ya. Jadi akhirnya larilah ke apa? Pendidikan agama. Baik. Nah, banyak sih jurusan yang diambil kemarin. Baik, sekarang karena sudah melalui proses pernah menjadi siswa, kemudian jadi pengajar. Itu kalau era kita sekarang ini, sekarang apa? Tahun 2025. Itu berarti masuk fase Gen alpha. Itu macam mana kalau tipikal anak-anak didik sekarang ini? Wow. Ayo, coba bandingkan waktu Bu Mega dulu jadi pelajar dengan sekarang Bu Mega punya pelajarnya gitu. Itu ngajar di SMA juga, tingkat SMA? Iya, pernah. Okay. Kalau dibilang dibandingkan antara yang berapa tahunnya lalu ya, cukup lama. Udah cukup lama sama sekarang itu kayak emang beda sih jauh. Karena kayak dari apa ya, perilakunya, etikanya, attitude dan sopan santunnya kepada guru itu sangat kurang. Kayak
nggak ada reti takut sama guru. Kalau dulu kan zaman dulu itu kalau guru boleh nih nyubit anak muridnya. Karena murid nyubit guru, maksudnya gitu? Tidak. Ya. Malah kalau sekarang guru yang anu anak ditegur atau apa, nanti masuk kantor polisi. Wow. Oke, ini menarik ya. Sebenarnya permasalahan ini pun ya sama-sama kita tahu lah. Kadang di satu sisi seorang guru itu untuk mendidik ada salah satu ketakutan. Mereka kayaknya lebih pada mengajar. Artinya apa yang dapat diajarkan, terima atau tidak terima, atau bisa tidak bisa, itu mungkin ya istilah itu kalau untuk mendidik segala macam, takutnya itu tadi. Ya. Salah perkataan, salah tindakan, ujung-ujungnya laporan. Dan itu pernah beberapa kasus Indonesia yang ya kita sama tahu lah, yang booming kan, yang viral. Oke, lanjut lagi Bu Mega. Kembali lagi ke peserta didik. Pertama tadi perbedaannya dari perilaku. Ya. Perilaku anak-anak didik zaman dahulu. Setidaknya kita merasa sebagai pelajar, pernah menjadi pelajar. Sama sekarang itu kita pula yang jadi gurunya ya. Ya. Tentu kita kan tahu dunia kita dulu seperti apa. Kita sama guru itu seperti apa. Itu berbeda. Berbeda. Sebenarnya kita tuh kalau masalah generasi itu kayaknya lebih menyoroti kepada generasi Z. Iya. Generasi Z itu yang lahir daripada tahun 1995 kemudian sampai 2020. Karena era-era ini apa kata orang tuh, perubahan perkembangan dunia itu luar biasa dengan teknologi segala macam. Dan generasi ini yang awal-awalnya istilahnya tuh mereka tuh menerima perubahan besar itu tadi. Ya tentunya dari masalah teknologi digital hingga internet. Sebelumnya dari generasi milenial kita kan tidak akrab sama teknologi, sama internet segala macam. Jadi itu apa yang Bu Mega lihat dengan perilaku anak didik yang sekarang ini, karena mereka tuh sudah mengenggam dunia di tangan mereka ya. Ya. Kalau anak sekarang tuh kalau nongkrong itu ya pasti nggak jauh dari handphone, nggak jauh. Kalau ngumpul ya bukan ada yang pembahasan yang harus dibahas. Kadang ngumpul hanya main gamers. Pertanyaannya, seberapa besar kemajuan teknologi itu mempengaruhi perilaku si anak? Karena kan ini untuk filter, iya. Untuk saringan, Iya. mereka kan boleh dibilang mereka menyaring sendiri ya. Sementara sebelum generasi Z itu masih milenial tuh kita kan masih dibimbing. Kalau sekarang itu kalau kan karena udah digital ya, karena udah canggih, apalagi udah ada AI. Nah, pasti anak-anak tuh lebih sigap, lebih cepat untuk mencari segala informasi itu dari internet. Nah, itu positifnya. Positifnya. Oke, positifnya mereka. Kalau negatifnya itu karena terlalu berlebihan referensi atau misalnya itu yang mereka dapatkan tuh lebih banyak lagi bermacam-macam. Lebih banyak itu masih positif, tapi kalau waktunya tuh habis untuk di handphone kadang. Karena kayak untuk main games, dan sehingga nanti ketika dia untuk mencapai apa sih mimpi aku nih, aku mau kemana itu balik ke tadi iya, itu. jadi kayak masih mengambang jadinya. Kalau tipikal orang yang mencintai yang mencari yang positifnya, pasti dia akan lebih aku mencari informasi-informasi yang mungkin ke dunia perkuliahan. Iya, padahal itu sangat menunjang ya. Satu informasi yang tanpa batas itu, kalau dibandingkan dulu tuh kita mencari informasi, referensi, larinya ke perpustakaan. Iya. Sementara perpustakaan sendiri mereka itu terbentur sama keterbatasan bahan-bahan yang ada. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini dengan di sini itu udah senang. Jadi cuma permasalahan sekarang itu pun terkait sama yang kita bahas tadi itu, cita-cita tadi itu sejauh apa ya Bu Mega lihat di bawah generasi Z itu, yang generasi yang minim teknologi internet segala macam itu, dengan generasi Z yang serba instan, serba mudah, pengaruhnya lebih banyak anak-anak murid, anak didik kita itu yang mempunyai cita-cita itu, generasi sebelum generasi Z atau generasi Z ini? Kalau dibilang Gen Z itu, saya sendiri juga termasuk Gen Z. Kan? Gen Z. Oh, ini coba. Sebenarnya saya termasuk juga, karena kelahiran 98 kan masih kategori. Sepakat. Nah, kalau
mencari Tunggu guys, 98 guys. Oke lanjut. apa ya? Mencari informasi kayak ke cita-cita itu memang apa ya, harus sering-sering mencari informasi melalui medsos atau dari web. Berarti kalau kita dari kalangan pendidik itu ada tidak misalnya itu memberi laluan atau saya itu memberi informasi atau setidaknya mendampingi siapa yang minat ini nanti cari di web sini aja. Misalnya ya siapa yang mau masuk STPDN nanti carinya web di sini nih. Itu ada syarat-syaratnya ini. Jadi ada yang harus dipersiapkan. Kalau dulu kan terbatas. Iya, kalau ini kan lebih. Udah bisa. Kalau sekarang tuh kayak mereka tuh mau kemana, mau ke kampus mana gitu. Nah, sekarang kalau di medsos itu kan lagi booming itu kampus-kampus mempromosikan gitu. Banyak di TikTok ada, di IG ada kayak flyer-flyernya. Jadi ketika Bu, saya mau ke kampus ini, Bu, tapi saya tidak tahu apa nama akunnya atau apa. Oke, kita cariin. Nanti kita tunjukin sama mereka, kita ya arahkan. Tapi kalau dapat ya mereka itu tidak salah jurusan, tapi yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kayak ilmunya itu sinkron. Oh, sinkron. Ya. Nah, kadang tuh mayoritas ada sih yang belok dari jurusan. Ada. Itu mengarah apa tuh? Hah? Biasa berbelok tuh mengarah apa tuh? Berbelok itu apa ya? Kadang lingkungan tuh atau apa? Atau dia dapat hal baru atau macam ya mungkin satu positifnya ya mau mencari ilmu yang baru gitu, atau mau cari pengalaman, atau memang udah takdirnya lulus di jurusan itu, bisa jadi. Oke, baik. Sama saya sih, saya tak nyangka saya jadi guru. Padahal tak pernah ada cita-cita jadi guru atau dosen, tak pernah. Jadi kalau dia tuh di kalangan pelajar tingkat macam Bu Mega kan 2 tingkatan lah ya, satu kuliahan, satu lagi pelajar gitu. Ya. Kalau di kuliahan tuh mereka tuh ada tidak saya tuh meminta pendampingan atau sekedar sharing terkait sama keinginan mereka, Bu, kami sepertinya tertarik sama hal begini tuh. Itu seperti apa tuh? Kalau di perkuliahan itu ada sharingnya, karena itu udah masuknya mahasiswa akhir. Oh, oke. Untuk sharing, Bu, saya punya judul ini, saya ngangkat ini gimana sih, Bu? Bagus nggak ya? Bagusnya kayak lebih mengarahkan kemana? Nah, kita arahkan supaya mereka tidak salah kamar. Salah kamar yang dimaksud ini jurusan. Nah, mereka itu di jurusan apa? Misal mereka di jurusan pendidikan agama Islam, berarti kita arahkan kamarnya itu di pendidikan agama Islam yang memang penelitiannya di situ. Kalau jurusannya di jurusan lain, misalnya jurusan manajemen, berarti kita arahkan lingkupnya di manajemen, jangan sampai salah belok. Kalau tingkatan SMA itu, kalau untuk keinginan anak-anak yang punya cita-cita ini, itu sejauh apa peran kita untuk anak-anak dulu? Kita kalau untuk di SMA kita terus mengayomi mereka, kita arahkan kan, mereka itu minat akademik dia itu di jurusan apa? Oke, dia anak IPS. Kalau sekarang itu udah nggak apa kayak IPS itu nggak ada. Tapi bebas. Tapi mereka itu lingkupnya itu mereka maunya kemana? Nah, entah mereka mau ke pendidikan agama kah, atau pendidikan bahasa Indonesia kah, manajemen, akuntansi, hukum. Nah, kita arahkan. Kalau hukum berarti mereka harus kuat menghafal. Kalau iya akuntansi berarti kuat hitung-hitungan. Kalau agama banyak doa. Kuat doa ya tidak. Kalau doa kan emang kita wajib lah udah mengetahui. Oke, siap. Jadi sebenarnya kendala apa yang sering kita dengar kalau dari anak-anak remaja kita, ya pelajar atau mahasiswa ya. Kalau kendala itu terkait sama cita-cita ya, karena ini kan mimpi besar sesuai tema tadi kan, Bu Mega kasih temanya mimpi besar dari sekolah ke dunia nyata. Kalau kendala tuh kadang ya mungkin satu faktor, ada faktor di keluarga atau apa gitu kan, yang mungkin mereka nggak bisa untuk melanjuti. Oke, berarti ini faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Tapi kalau permasalahan keluarga itu kuat tak pengaruhnya? Sebenarnya itu kuat sih. Misal kayak apa ya? Broken home. Iya, itu kalau broken home ya bisa sih terpengaruh. Cuman karena kita lebih
bimbing lagi anak tuh supaya dia punya semangat gitu, kayak nunjukin bisa bangkit dari masa lalu gitu. Jadi kita tuh selain sebagai pendidik, kita juga bisa memposisikan sebagai orang tua ya. Iya, kita motivasikan anak nih, kita arahkan supaya walaupun ya cita-citanya mau apa, mau ke arah mana, Bu, saya mau daftar polisi, doakan ya Bu. Iya, doakan. Kita support dia supaya dia tak down. Oke. Sekarang kalau kita kembali lagi ke tema tadi itu, mimpi besar dari sekolah ke dunia nyata. Kira-kira itu penekanannya di mana? Penekanannya itu dari sekolah menuju ke dunia nyata, mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia nyata itu tidak berbanding yang mungkin kita bayangkan seperti di TV-TV itu enak, ternyata ya kan udah masuk ke zona yang berat sih kalau di kategori dunia nyata tuh kan udah pasti kita terjun ke dunia pekerjaan, nantinya bekal gitu. Dunia pekerjaan, lingkungan. Kalau dari sekolah kan kita ya cuman rumah sekolah, kegiatan apa segala macam. Tapi kalau udah ke dunia nyata itu udah berat. Bekal dia harus banyak. Itu bekalnya macam mana itu? Bekal ilmu ya oke. Mental oke. Terkait mental, apa yang dapat kita lakukan terhadap anak-anak didik kita atau mahasiswa kita, selain kita memberikan dasar-dasar ilmu sesuai sama bidang-bidang masing-masing? Motivasi supaya tak down. Kadang kan kalau tak ada disupport, otomatis kan ya pasti dia tak mau tak jalan gitu. Kita akan closing pada perbincangan sore hari ini. Saya rasa dari Bu Mega akan ngadakan closing dulu. Silakan Bu Mega. Tatap kamera. Kalau closing dari saya sih motivasinya bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa pijakan kaki tetap di bumi. Dari sekolah kita belajar, di dunia nyata kita membuktikan. Wih, mantap. Kita harus buktikan apa yang udah kita dapat itu kita jalani. Jangan pernah putus asa. Teruslah melangkah dimanapun bumi dipijak. Di situ kita harus jaga perilaku kita dimanapun kita berada nantinya. Baik, terima kasih. Baik, dari saya mewakili teman-teman di Podcast Media Channel, saya Alang di Laut. Sore hari ini kami mohon diri dulu, tunggu edisi berikutnya, dan pastikanlah kita bersama-sama mengulik berbagai masalah dari sisi yang tentunya berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye-bye.